Hey guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berbagi kisah mengenai kekejaman Elizabeth Bathory yang membunuh sedikitnya 600 korban, lalu meminum dan menjadikan darah para perawan sebagai air maninya agar tetap awet muda. Mungkin banyak nih dari kalian yang udah tahu mengenai kekejaman dari Elizabeth Bathory ini. Tapi guys, ada teori menarik yang tidak banyak orang ketahui mengenai sebab awal sebenarnya mengapa Elizabeth Bathory ini sekejam itu. Nah, bagi yang belum tahu nih, Elizabeth Bathory ini merupakan seorang bangsawan yang kaya raya, yang cantik dan berkuasa. Terkenal akan kekejamannya, bahkan sampai dianggap sebagai Blood Countess atau Countess Dracula yang melegenda di Eropa. Tentunya julukan itu karena berkaitan dengan Elizabeth yang kerap meminum dan berendam dengan darah ratusan perawan yang disiksanya hidup-hidup agar tetap muda guys. Saking terkenalnya, cerita ini sampai menginspirasi film, dongeng, hingga musik juga loh guys. Langsung aja nih biar nggak kelamaan, sebelum ke inti ceritanya nggak afdol rasanya kalau kita belum tahu background dari Elizabeth Bathory ini. Lahir di Nyerbator Kingdom of Hungary pada 7 Agustus tahun 1560 dan menghabiskan masa kecilnya di Kastil Essen. Ayah Elizabeth Bathory adalah Baron George VI Bathory dari keluarga Essen. Sementara ibunya adalah Barons Anna Bathory dari Transilvania guys. Keluarganya ini sangat berkuasa di Transilvania dan merupakan keturunan dari beberapa garis keluarga bangsawan Protestan terkemuka di Hungaria dan menjadi salah satu keluarga bangsawan yang paling kaya di Hungaria pada saat itu. Pamannya yaitu Stephen Bathory adalah Raja Polandia, sementara kakek buyut dari Elizabeth adalah Prince Stephen Bathory yang merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Jadi bisa kalian bayangin ya, seberapa berkuasa keluarga Elizabeth ini. Namun selain segala kekayaan dan popularitasnya, keluarga Bathory memiliki sisi lain yang sangat gelap. Banyak sumber mengatakan bahwa Elizabeth dilatih oleh keluarganya untuk menjadi kejam sejak ia kecil. Salah satunya adalah kisah di mana Elizabeth yang masih sangat kecil ikut menyaksikan hukuman brutal yang dieksekusi oleh petugas keluarganya. Elizabeth kecil juga telah diajarkan ajaran satanisme oleh pamannya yang seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan. Nah, tapi Elizabeth ini justru mulai terpengaruh dengan satanisme saat diajarkan oleh Dorothea guys, atau yang biasa disebut sebagai Dorca, yang merupakan pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorca juga, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda yang disiksanya dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Selain Dorca, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Joe, pelayan pria Johannes Uchvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Dracula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. By the way, ingat ya guys nama-nama ini. Gak hanya itu guys, salah satu bibinya atau tantenya dari Elizabeth juga mengajarkan Elizabeth sadomasochisme alias hubungan dengan kekerasan. Sumber lain juga mengatakan selama masa kecilnya ia menderita beberapa kali kejang yang mungkin disebabkan oleh epilepsi, di mana gejala yang berkaitan dengan epilepsi didiagnosis sebagai falling sickness, dan saat itu perawatan untuk menyembuhkan epilepsi adalah dengan menggosokkan darah orang yang tidak menderita epilepsi ke bibir si penderita epilepsi guys. Hal ini mengarah pada spekulasi bahwa pembunuhan yang dilakukan Elizabeth selama masa hidupnya adalah bagian dari upayanya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya sejak ia masih kecil. Namun guys, sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang mendukung spekulasi tersebut. Menurut cerita, konon Elizabeth juga memiliki ledakan kemarahan yang ekstrim dan sering melampiaskannya ke pelayan yang kebetulan berada di dekatnya guys. Elizabeth dibesarkan sebagai seorang Protestan Calvinis, dilahirkan di keluarga bangsawan yang istimewa. Elizabeth diberkahi kekayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang luar biasa. Aku juga mau ya Allah, tapi janji gak akan sekejam Elizabeth Bathory.
Di usianya yang 10 tahun, Elizabeth Bathory bertunangan dengan Conference Nadasdy. Dan ketika Elizabeth berusia 15 tahun, pasangan itu pun menikah di istana Branovnatovlau pada Mei 1575 dan dikaruniai 4 orang anak guys, yang pada saat itu suaminya berusia 19 tahun. Nah, karena kedudukan sosial Elizabeth ini lebih tinggi daripada suaminya, ia pun menolak untuk mengubah nama belakangnya menjadi Nadasdy guys. Maka Conference Nadasdy lah yang menggunakan nama Bathory di belakangnya, sementara Elizabeth tetap menggunakan nama belakang dari keluarganya, yaitu Bathory. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di istana Castis yang merupakan sebuah hasil hadiah pernikahan dari keluarga Nadasdy yang terletak di atas pegunungan dengan desa Castis di lembah di bawahnya guys. Nah, setelah menikah, Elizabeth Bathory mengelola urusan bisnis dan perkebunan, sedangkan suaminya ini lebih sering berada di medan perang melawan Turki Utsmani atau Ottoman Empire ya guys, dan jarang menampingi Elizabeth. Karena keberanian dari suami Elizabeth di medan pertempuran, Conference pun kemudian menjadi terkenal, bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami guys. Disebutkan Elizabeth ini memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya ini masih tetap memaafkan Elizabeth guys. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan. Disebutkan juga bahwa Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan bibinya, yaitu Countess Clara Bathory. Ya Allah, ada gila-gilanya loh Elizabeth. Tobat nggak loh? Jadi guys, desas-desus mengenai kekasih gelap Elizabeth sebenarnya pernah terdengar bahkan sebelum pernikahan saat usia Elizabeth ini masih 13 tahun ya, dan diduga telah melahirkan seorang anak. Ayah dari anak tersebut diduga-duga adalah anak dari seorang petani. Kemudian anak Elizabeth ini diberikan kepada seorang wanita lokal yang dibayar dan dipercaya oleh keluarga Bathory, kemudian membawa anak itu ke Wallachia. Bukti kehamilan ini muncul jauh setelah kematian Elizabeth melalui desas-desus yang disebarkan di kalangan para petani. Oleh karena hal tersebut, validaritas dari rumor tersebut masih diperdebatkan hingga saat ini. Pada tahun 1601, Conference Nadasdy jatuh sakit. Awalnya Ferenc merasakan sakit yang kemudian melemahkan kakinya guys. Sejak saat itulah ia tidak pernah sepenuhnya pulih dan pada 1603 menjadi cacat permanen. Pada tahun 1604, tepatnya 4 Januari, di usianya yang ke-48 tahun, suami Elizabeth dinyatakan meninggal pada usia pernikahan mereka yang ke-29 tahun, di mana awal mula teror sesungguhnya pun dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut guys. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan Elizabeth ini gak akan segan-segan untuk melakukan apapun demi mempertahankan kecantikannya. Suatu ketika, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth Bathory marah guys, kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah pun memancar dari hidung gadis dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itulah Elizabeth disebutkan percaya bahwa darah gadis muda tersebut memancarkan cahaya kemudaan. Dengan serta-merta, dia pun memerintahkan pelayannya yaitu Johannes Uchvari dan Dorca gadis tersebut guys, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis ini meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah tersebut. Ia menemukan apa yang diyakini sebagai rahasia awet muda guys. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama guys, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Nah, seringkali Elizabeth ini berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali Elizabeth ini bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk
untuk mendapat apa yang ia sebut dengan inner beauty. Siapa nih yang mau inner beauty ini gak pakai skincarean? Dah perawan guys. Nuzul bin Salik, jangan. Bohong. Makanya kenapa Elizabeth Bathory ini memiliki julukan sebagai Blood Countess serta banyak desas-desus bahwa dia adalah seorang vampir. Setelah menyiksa banyak korban, lama-kelamaan Elizabeth ini merasa bahwa darah para gadis di desa masih kurang baginya. Demi mendapat darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth pun mengincar darah para gadis bangsawan rendahan guys. Dia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikannya korban selanjutnya. Namun hal tersebut pun menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan ini dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh, hingga sang raja. Sebagai seorang wanita bangsawan yang kaya raya, tentunya Elizabeth tak tersentuh hukum selama 6 tahun guys. Sampai Raja Hungaria Matthias II mengirim perwakilannya yang tertinggi, yaitu György Thurzo, yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri, untuk menyelidiki keluhan masyarakat kepadanya. Pada tanggal 30 Desember 1610 setelah Natal, pasukan tentara di bawah pimpinan György Thurzo menyerbu istana Kastis di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Kastis tersebut guys. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya yang disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk di. Kemudian di ruangan basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Sedikitnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611 guys. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Thurzo mengumpulkan bukti sekitar 300 saksi yang memiliki tuduhan yang sama dan benar-benar mengerikan terhadap sang Countess. Thurzo pun menangkap Elizabeth dan 4 pelayannya yang dituduh sebagai kaki tangannya, yaitu Dorothea Semtes atau Dorza, Ilona Jo, Katarina Benica, dan Janos Uchvari. Menurut arsip Budapest, Bathory membakar korbannya dengan setrika panas, memukul mereka sampai mati dengan tongkat, jarum yang tersangkut di bawah kuku-kuku mereka, menuangkan air es ke tubuh mereka dan membiarkan mereka membeku sampai mati di luar, menutupi tubuh korban dengan madu sehingga serangga bisa makan di kulit mereka yang terbuka, menjahit bibir mereka, dan menggigit daging dari dada dan wajah mereka. Selain itu, saksi mata mengatakan bahwa Bathory suka menggunakan alat potong bedah untuk memotong tangan, hidung, dan alat kelamin mereka. Dan salah satu hiburan favoritnya, kata saksi mata, adalah menggunakan gunting untuk mengiris kulit di antara jari-jari korbannya. Gak hanya itu guys, kisah-kisah supernatural juga muncul pada saat investigasi Thurzo. Beberapa saksi menuduh Elizabeth melakukan kanibalisme, sementara yang lain mengaku melihatnya dengan iblis. Elizabeth sendiri sebenarnya tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung guys. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Dorothea atau Dorza dan Vico melaporkan masing-masing ada 36 dan 37 korban selama periode kerja mereka. Para terdakwa lainnya yaitu Ilona Jo dan Katarina Beniko memperkirakan jumlahnya yaitu 50 atau lebih banyak lagi. Para pekerja di Purisarpal memperkirakan jumlah jenazah yang dikeluarkan dari kastil berkisar antara 100 sampai 200-an. Dan seorang pelayan yang berbicara di persidangan sebagai saksi mengatakan bahwa ia pernah melihat daftar lebih dari 650 nama para korban yang diduga adalah tulisan dari tangan Elizabeth sendiri. Karena angka 650 tidak dapat dibuktikan, jumlah resmi pun ditetapkan sebanyak 80 korban. Keberadaan lokasi buku harian itu pun sebenarnya tidak diketahui guys, tetapi 32 surat yang ditulis oleh Elizabeth telah disimpan di arsip negara Hungaria di Budapest. Sebenarnya Raja Matthias sudah mendesak Thurzo untuk membawa Elizabeth ini ke pengadilan dan menyarankan agar Elizabeth dijatuhi hukuman mati guys. Tetapi Thurzo berhasil meyakinkan sang raja bahwa tindakan seperti itu akan berdampak buruk pada kaum bangsawan. Akhirnya Raja Hungaria pun memerintahkan Elizabeth untuk dikurung dalam kamarnya sendiri di istana Kastis selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth
Elizabeth dengan tembok dengan hanya menyisakan satu lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman untuk Elizabeth. 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, tepatnya pada tahun 1614, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh sama sekali selama seharian, guys. Pada malam sebelumnya, Elizabeth ini mengeluh kepada pengawalnya bahwa tangannya sangat dingin. Melihat hal itu pun, sang penjaga kemudian mengintip ke dalam dan melihat Countess tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth the Blood Countess Bathory meninggal di usianya yang ke-54 tahun pada 21 Agustus 1614. Dia dimakamkan di negara Castile pada tanggal 25 November 1614, tetapi kemudian tubuhnya ini dipindahkan setelah warga tidak menerima seorang Blood Countess ada di tanah pemakaman mereka. Akhirnya tubuh Elizabeth pun kemudian dikuburkan secara rahasia di tanah kelahirannya di Essex, yang mana lokasi pemakamannya hingga saat ini tidak diketahui, guys. Tapi guys, benarkah Elizabeth Bathory sangat kejam seperti yang dikisahkan? Saking kejamnya Countess Elizabeth Bathory, bahkan sampai diakui oleh Guinness Book of Records loh guys, dan dinobatkan menjadi perempuan pembunuh dengan jumlah korban terbanyak. Di balik isu kekejaman Elizabeth Bathory ini, cendekiawan Hungaria mengatakan bahwa kejahatan Elizabeth mungkin karena dimotivasi oleh pengaruh orang lain dan keserakahan daripada kejahatannya sendiri. Dan lagi nih, for your information, ternyata Raja Matthias II itu berhutang budi kepada Bathory yang konon hutangnya itu cukup besar, guys. Sedangkan Raja Matthias sendiri tidak kunjung membayar hutang itu. Dimana yang menurut para sejarawan, mungkin hal itulah yang telah mendorong raja untuk bertindak menjatuhkan sang Countess dan menolak semua pembelaan Elizabeth di pengadilan. Beberapa sejarawan juga mengatakan bahwa saksi bisa saja memberikan kesaksian yang memberatkan karena dibawa paksaan, kemudian raja menyerukan hukuman mati sebelum keluarga Bathory dapat melakukan intervensi atas namanya, yang mungkin juga bermotivasi politik karena hukuman mati berarti raja berhak merebut atau memiliki tanah Elizabeth. Jadi bisa aja kesaksiannya tuh dimanipulasi gitu ya. Singkatnya, kisah nyata Elizabeth Bathory ini terlihat seperti Countess yang memiliki tanah strategis dan sangat penting yang meningkatkan kekayaan keluarganya yang sudah sangat kaya raya dan berpower, guys. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan kuat yang memerintah tanpa seorang pria di sisinya, dan sebagai anggota keluarga yang kekayaannya mungkin mengintimidasi sang raja. Raja mungkin bertujuan untuk misi mendiskreditkan harta kekayaan beserta tanahnya dan menghancurkan Elizabeth. Gimana guys? Kalau kamu percaya teori yang mana nih? Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you guys, see you next video. Like kalau kalian suka, dan mohon maaf kalau enggak. Semoga bermanfaat, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.